Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan secara singkat film dokumenter petani Muter Panguripan. Pada film ini menceritakan seorang petani yang sangat gigih dan bangga dengan profesinya, karena beliau sudah menjadi petani selama 30 tahun. Beliau berkata menjadi petani itu sulit, tetapi beliau tetap memilih profesi itu karena tidak perlu memikirkan banyak hal di luar dari pertanian. Beliau menceritakan tentang pengalamannya saat bertani. Tentu saja, apabila tumbuhan yang ditanamnya tumbuh dengan subur, beliau merasa senang dan semakin mencintai profesinya. Beliau terlihat sangat antusias apabila masa panen datang, namun ada kalanya panen itu gagal. Tetapi beliau tetap sabar dan gigih untuk memperbaiki, lalu belajar dari kesalahan dan berharap insya Allah musim panen berikutnya berhasil. Karena dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah dan berasal dari Allah, jadi dia tetap senang dan bangga dengan profesinya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menambahkan penjelasan singkat video yang sudah disampaikan oleh Mas Dirga. Ini menurut saya video ini menceritakan tentang seorang petani yang bernama Bapak Ngatenu yang sudah menjadi petani selama 30 tahun. Menurut Bapak Ngatenu, ketika dia menjadi petani, dia melihat tumbuhan tubuh subur saja sudah senang. Untuk menanam padi tidak usah mikir yang lain-lain. Kalau hasilnya bagus itu Bapak Ngatenu sudah sangat senang. Menurut penuturan Pak Ngatenu, hasil dari bertani sebagian dijual dan sebagian dimakan sendiri. Enaknya jadi petani itu beras tidak usah beli, makanan tinggal ambil itu saja. Kalau ketika gagal panen, itu ya udah menurut Bapak Ngatenu sabar aja, musim depan ulangi lagi, percaya bahwa musim depan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Kalau gagal itu ya emang itu sudah digariskan oleh Tuhan dan kita ulang lagi di musim depan. Terima kasih Bapak Ngatenu, Indonesia membutuhkan petani seperti Bapak Ngatenu. Nama saya Febrin Putra Hermawan dengan NIM 521031164. Kami akan mengangkat tema yang berkaitan tentang unsur-unsur Pancasila yang tergantung di film dokumenter dengan judul Muter Panguripan, dengan tentang kisah seorang petani yang berjuang untuk negara dan menafkahi keluarga. Penerapan nilai Pancasila dalam sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, mengenai rasa cinta terhadap segala sesuatu yang dimiliki, yakni tentang rasa syukur atas profesi dan apa yang kita syukuri, selalu ada nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni tentang kehidupan masyarakat dalam sektor pertanian mengenai kesejahteraan pangan nasional, parameter penegak makan di Indonesia. Pancasila dan pertanian saling beriringan agar tidak terjadi pertentangan antara teori dan praktek. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan adanya sebuah profesi petani, terjadi pemerataan pangan utama warga negara Indonesia, yakni sebagai penyangga tatanan negara Indonesia, penghasil makanan pokok adalah beras. Oke, sekian dari saya. Bye. Nama saya Nuzula Afini dengan NIM 520181106. Dari pandangan saya, penerapan Pancasila dalam sistem pertanian, film dokumenter judul Muter Panguripan, yaitu pada sila keempat, mengenai kerakyatan, yaitu nilai strategis dan politis tersebut tercermin dalam beberapa hal. Contoh, beras sebagai makanan pokok yang menyangkut hajat hidup yang banyak, sehingga rakyat tersebut harus memiliki peraturan secara tegas agar terjadi pemerataan karena akan mempengaruhi inflasi serta kemiskinan rakyat. Dan kemudian, dengan sila keempat tersebut, kita dipaksa untuk tidak selalu memaksakan kehendak, dan agar kita selalu bekerja sama mencapai satu tujuan, sehingga tidak terjadi perpecahan. Kemudian, untuk sila kelima, mengenai keadilan sosial, yaitu bentuk keadilan, beras sebagai makanan pokok, menjadi ruang ekonomi rakyat mengingatkan 56 juta orang menguntungkan hidupnya dengan menanam padi, yang membuat pemerintah harus ikut serta tangan dalam mempengaruhi kesejahteraan petani dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian dari saya.
Menurut saya, kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani sudah dilaksanakan melalui Kementerian Pertanian dalam program yang diterapkan, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR, program gerakan 3 kali lipat ekspor, dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostratani. Program KUR sendiri adalah program strategis yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah. Sedangkan program gerakan 3 kali lipat ekspor dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian akan bekerja dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, jejaring, dan kerjasama yang kuat. Dengan begitu, akses informasi terkait potensi komoditas ekspor di masing-masing daerah terbuka lebar dan memiliki tujuan ekspor yang bisa diakses melalui aplikasi peta potensi ekspor. Sedangkan pembentukan Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratani akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan tiap kecamatan. Kendali ini dipersiapkan untuk pengatur lalu lintas data pertanian yang bisa berubah-ubah setiap hari. Apabila ketiga program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan saling terkait satu sama lain, maka akan terwujud kesejahteraan petani. Petani Indonesia dihadapkan pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani, masalah pemodalan, akses ke lembaga pembiayaan, akses pasar, daya saing, kekuatan hukum dan sosial, serta kelestarian lingkungan. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan sinergi kemampuan internal dengan peran pemerintah, salah satunya untuk peningkatan kesejahteraan petani yang harus menjadi target sasaran Kementerian Pertanian. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Anggaran subsidi pupuk yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani masih bisa dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50% dari kebutuhan. Pemberian benih harus bottom up dan menaikkan HPP menjadi 4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani, khususnya pada musim panen raya. Dengan HPP tersebut, petani masih ada keuntungan sebesar 751.907 per bulan. Tapi keuntungan belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi pada pemilik modal. Menurut saya kondisi pertanian di Indonesia begitu miris ya, bagaimana tidak lahan yang luas dan subur serta dengan jumlah penduduk keempat terbesar di Indonesia tidak mampu membuat Indonesia maju di bidang pertanian hingga sekarang. Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung kepada negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Usia petani di Indonesia juga didominasi oleh kalangan tua di atas 54 tahun dan diperparah lagi dengan latar belakang petani yang didominasi hanya tamatan SD, sehingga solusi yang paling efektif adalah meregenerasi petani di Indonesia. Menumbuhkan minat tersebut tentu tidak mudah, apalagi pendapatan dan keuntungan di sektor pertanian tidak pasti, karena pendapatan di sektor pertanian dipengaruhi juga oleh cuaca, hama, perawatan, dan risiko gagal panen lainnya. Untuk menumbuhkan minat bertani di kalangan pemuda diperlukan intensif melalui kebijakan pemerintah yang bersifat membantu dan mempermudah akses terhadap hal tersebut. Yang pertama yaitu diberi kemudahan untuk pemerintah mengelola tanah negara. Jika tanah negara bisa diberikan kepada perusahaan melalui izin HGU atau hak guna usaha, lalu kenapa para sarjana pertanian yang berniat untuk bertani tidak diberikan izin hal tersebut? Padahal masih banyak lahan-lahan potensial di Indonesia yang masih difungsikan. Untuk yang kedua, diperlukan kemudahan untuk mengakses modal. Akses modal diperlukan untuk membiayai keperluan dan pengelolaan usaha tani. Kemudian, ini berguna untuk meminimalkan risiko gagal panen, sehingga petani pemula tidak begitu khawatir atau shock ketika mengalami kerugian di awal-awal usahanya. Yang ketiga, pemerintah harus bisa membantu dalam hal akses teknologi pertanian. Para pemuda atau lulusan sarjana pertanian yang berminat untuk bertani di era teknologi ini, kalangan pemuda ini sesuatu yang mudah dan cepat. Di era teknologi ini, kalangan pemuda ingin sesuatu yang mudah dan cepat, dan teknologi hadir untuk semua itu. Contoh saja ya mesin untuk bertani atau juga mesin untuk memanen untuk saat ini ya. Saya Friska Damayanti dengan NIM 52018111009. Saya akan menyampaikan solusi yang mungkin dapat membantu untuk pertanian ke depannya. Yang pertama, terus berupaya memaksimalkan penggunaan lahan yang dimiliki sekarang, seperti terus menjadikan lahan tersebut untuk menghasilkan bahan pangan yang nantinya hasil dari pertanian itu dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat.
Yang kedua, dari lingkungan sekitar terus mendukung dan mempertahankan keberadaan lahan pertanian dengan tidak menjual lahan tersebut dan mengubahnya menjadi lahan lain yang tidak menghasilkan kebutuhan pangan. Dan yang terakhir, solusi lain jika memang terjadi kekurangannya lahan, para petani dapat memanfaatkan sistem aquaponik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang menganalisa dan memberikan solusi untuk para petani di Indonesia di masa yang akan datang. Pada video sebelumnya, kawan saya telah menyinggung tentang alat bantu yang diperlukan oleh petani untuk mengembangkan pertaniannya dan juga soal lahan yang semakin kemari semakin mengecil. Nah, di sini saya akan menganalisa mengenai pupuk, karena pupuk itu sangat penting dalam dunia pertanian. Oleh sebab itu, pupuk juga harus dikembangkan, karena dengan adanya pupuk yang baik akan menghasilkan hasil panen yang lebih baik juga. Nah, oleh sebab itu, pupuk tidak bisa lagi dianggap hal yang remeh oleh para petani dan juga oleh para pemerintah, karena pemerintah juga harus ikut campur dalam mengenai pupuk ini, karena pupuk yang baik akan menghasilkan hasil panen yang lebih baik juga. Terima kasih.